Kis, Magda, si bakal lebih. Selamat datang kembali di podcast Kis, Magda, si bakal lebih bersama saya Nova Indah Kila selaku host hari ini dan yang akan menemani kalian di hari-hari yang menyenangkan. Alhamdulillah kita kembali bertemu di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai kemuliaan bulan suci ini bersama bintang tamu spesial kita, yaitu Bapak Takdir SPDI. Beliau adalah salah satu seorang guru agama di SMK Negeri 2 Pinrang yang insya Allah akan membersamai kami dan akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah baik Pak, sekarang kan kita berada di bulan yang penuh berkah Pak, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, apa yang membuat bulan Ramadan ini begitu istimewa dibandingkan bulan-bulan lainnya Pak? Ya, para ulama ya kemudian menjelaskan bahwa bulan suci Ramadan itu adalah sama dengan Sayyidus Sahur, bulan bapaknya bulan di antara bulan-bulan yang lain. Nah, pada waktu itu ya para ulama kemudian menjelaskan bahwa bulan Ramadan itu adalah sebenarnya tempatnya untuk kita menuai dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan di bulan itu. Nah, makanya kemudian jauh-jauh hari para ulama kita itu sebelum datangnya bulan Ramadan, 6 bulan sebelumnya itu betul-betul dia telah mempersiapkan dirinya dengan melakukan amalan-amalan yang nantinya itu sudah menjadi sesuatu yang harus nantinya dikerjakan dan dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian tadi dari pertanyaan apakah kemudian keistimewaan bulan Ramadan itu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, yang pertama keistimewaan dari bulan suci Ramadan itu sebagaimana di dalam Al-Qur'an ya Allah telah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwa di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman di dalam Al-Qur'an itu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi salah satu keistimewaan dari bulan suci Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, di bulan yang berkah dan di bulan yang mulia itu. Nah, tentunya di bulan suci Ramadan ini maka kita senantiasa ditekankan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Tidak sekedar membacanya, tetapi pula juga bagaimana kita memahami makna dari apa yang kita baca. Nah, sehingga kemudian itu nanti bisa menjadi suatu amal nantinya yang bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi tidak sekedar dibaca, namun kemudian kita pahami maknanya, dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengamalkan ketika kita memahami daripada makna Al-Quran yang kita baca itu. Nah, inilah salah satu keistimewaan daripada bulan suci Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, tentunya di bulan suci Ramadan ini kan kita pahami bersama ya para pemirsa bahwa segala amal kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil amal apapun kebaikan yang dilakukan oleh manusia di bulan suci Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan membalasnya dengan berlipat ganda. Dan tentunya bahwa amal-amal yang dilakukan oleh manusia ya, di bulan suci Ramadan itu tanpa perantara langsung Allah Subhanahu wa taala itu balas. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "As-saumu li wa ana ajsubihi." Ya, bahwa sesungguhnya
ya puasamu itu yang kamu lakukan itu kata Allah, ya itu adalah untukku. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung membalas secara langsung daripada pahala puasa yang ibadah puasa yang telah kita lakukan, yang telah kita laksanakan. Nah, itu yang pertama, bahwa keistimewaan dari bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan juga pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Karena sungguh di dalam Al-Qur'an itu sudah jelas dan terang yang halal yang mana dan yang haram yang mana. Nah, kemudian yang kedua, keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang sebagaimana disebutkan Allah dalam surah Al-Qadar, ya, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yang dimana di malam itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Ya, jadi beruntunglah bagi orang-orang yang beriman yang menjalankan dan melaksanakan ibadah puasa, dan juga di bulan itu dia mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, itu keutamaan yang kedua, keistimewaan yang kedua dari datangnya bulan suci Ramadan. Nah, kemudian keistimewaan yang ketiga dari bulan suci Ramadan itu adalah ya Allah Subhanahu wa taala berjanji sebagaimana dalam hadis Rasulullah itu akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Selama ya memang hambanya itu yang mau betul-betul beriman, mau betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Jadi ada tiga keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan yang pemirsa harus bisa pahami, bisa ketahui. Yang pertama adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, ya, kemudian yang kedua malam Lailatul Qadar, ya adanya malam Lailatul Qadar, dan yang ketiga adalah pengampunan dosa-dosa. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang memang betul-betul ya mengerjakan amalan-amalan yang diutamakan maksudnya di bulan suci Ramadan dan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Nah, teman-teman, jadi ada 3 keistimewaan pada bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran. Yang kedua adalah malam Lailatul Qadar, di mana malam ini sangat dinantikan oleh orang-orang ya Pak, apalagi umat muslim. Nah, yang ketiga adalah pengampunan dosa. Nah, seperti yang kita ketahui Pak, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Nah, sebagai umat muslim, kira-kira bagaimana sih Pak cara agar kita dapat memaksimalkan kesempatan ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi ya sebelum kita menjelaskan ya, sebelum saya menjelaskan terkait dengan apa sih amalan yang bagus, yang maksimal untuk kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, ya, saya kemudian kembali mengutip satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, artinya bahwa barang siapa yang berpuasa ya karena iman, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mendirikan salat pada bulan itu dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini adalah merupakan salah satu berita kabar yang disampaikan Rasulullah SAW kepada umatnya, bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa umatnya itu, ya, dosa-dosa hambanya, jikalau hamba itu yang memang betul-betul menjalankan ibadah puasa itu dengan penuh iman, ya, dengan penuh keyakinan bahwasanya sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah Maha pengampun. Nah, kemudian apakah yang mesti kita lakukan? Apakah yang mesti kita kerjakan agar kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, setidaknya kita mengharapkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita manusia ini tidak bisa memastikan apakah dosa kita diampuni atau tidak. Kita hanya harus memiliki sikap roja saja, mengharap agar
semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya dosa-dosa kita, dosa-dosa kami. Nah, pertama yang kemudian bisa kita lakukan memaksimalkan diri kita untuk diampuni dosa-dosa kita selama bulan suci Ramadan ini, yang pertama kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya biasanya itu ya pemirsa, ketika sebelum menjelang buka puasa kan itu biasa ada dulu zikir-zikir ya bisa dibaca, nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, itu adalah merupakan salah satu zikir dan sekaligus doa kita agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ya, dan kemudian kita mengharapkan kepada Allah agar senantiasa kita terbebas dari api neraka. Nah, itu amalan yang pertama yang bisa kita maksimalkan selama bulan suci Ramadan ini, apalagi ini kita masih di hari ke-11 ya? Pak. Oh, ke-11. Ya, ke-11 di bulan suci Ramadan ini itu masih ada kesempatan lah bagi kita ya, bagi pemirsa semua untuk kemudian dapat banyak-banyak melepaskan ya kalimat-kalimat istighfar. Karena ya Rasulullah SAW saja ya selama hidupnya beliau yang sudah dijamin masuk surga ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia tetap beristighfar memohon ampun kepada Allah ya sehari itu sampai ya 100 kali. Apalagi kita ini ya umatnya, hamba Allah yang tentunya kita tidak tahu apakah tempat kita di surga ataukah di neraka. Ya justru harus lebih banyak lagi ya yang harus kita lepaskan kalimat-kalimat istighfar ini ya dibanding dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama, kita banyak melakukan istighfar khususnya menjelang buka puasa. Nah, kemudian yang kedua, amalan yang kedua yang kita mesti lakukan adalah qiyamul lail, salat malam, ataukah juga kalau di bulan Ramadan ini ya adalah salat tarawih ya, salat tarawih. Nah, upayakan ya selama di bulan Ramadan ini ya salat tarawihnya itu bisa full ya, khususnya bagi yang laki-laki. Kalau perempuan kan kita maklumi ya, karena biasanya setiap bulannya mereka kedatangan tamu ya, sehingga ada hal-hal yang membatasi dan menghalangi mereka untuk bisa bermaksimal diri di dalam bulan suci Ramadan ini. Tetapi ya dalam hal yang lain juga bisa mereka melakukan amalan-amalan kebaikan, seperti juga boleh membaca Al-Quran ya, karena ya dalam salah satu pendapat para ulama itu ya juga boleh membaca Al-Quran dan dia tetap mendapatkan pahala walaupun dia dalam keadaan berhalangan. Nah, ini untuk kemudian menghidupkan di bulan-bulan suci Ramadan ini. Jadi itu ya perbanyak salat malam atau qiyamul lail. Nah, terkait salat malam ini yang ada beberapa pendapat para ulama bahwa waktu-waktunya itu ya boleh kita dibagi menjadi dua. Ya boleh kemudian kalau misalnya di bulan suci Ramadan itu ya boleh kita lakukan setelah kita melaksanakan sholat isya. Nah, juga ada para ulama ya fikih yang mengatakan boleh ya kemudian juga kita melaksanakannya di pertengahan, di tengah malam. Ya, sebagaimana juga ada dalam Al-Quran ya ayyuhal mudassir, ayyuhal mudassir ya. Ya ada itu di situ ya ayatnya seperti ini ya, qumil laila illa qalila, ya bangunlah kalian di sepertiga malam ya, jadi ada boleh setelah salat isya ya, karena sebenarnya qiyamul lail itu sebenarnya mulai dari setelah isya sampai kemudian masuk waktu subuh. Nah, jadi kadang kaum muslimin itu ada yang mengerjakan setelah salat isya kalau di Ramadan yang disebut dengan salat tarawih, ada juga di pertengahan malam ya, di sekitar jam-jam 12 lah ya, tengah malam atau jam 24 ya. Ada juga kadang lewat dari itu jam 2, nah itu di sepertiga malam, sebagaimana yang
telah termaktub di dalam Al-Qur'an, qumil laila illa qalila. Surah Al-Muzammil, ya baru saya ingat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jadi itu ya amalan yang bisa kita maksimalkan agar kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala malam yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga itu ya tetap bagaimana kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, karena sungguh ya di dalam bulan itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap datang bulan Ramadan itu sering kemudian bersama dengan malaikat Jibril itu bersama-sama membaca Al-Qur'an. Jadi tiga ini yang perlu kemudian kita bisa maksimalkan diri, yang khususnya pemirsa yang ada di ruangan virtual. Ya, selama bulan Ramadan ini belum berakhir, ayo kita maksimalkan diri kita agar senantiasa kita mendapatkan ampunan dari Allah dan mudah-mudahan Allah membebaskan kita dari api. Nah, teman-teman, sebagai umat muslim, kita dapat mendapatkan ampunan dari Allah melalui istighfar, sholat tarawih, dan banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, kita juga harus menjalani ibadah ini dengan penuh keyakinan dan bersungguh-sungguh, teman-teman. Nah, Pak, seperti yang kita ketahui di bulan Ramadan ini ada salah satu program kegiatan yang biasanya dilakukan di beberapa sekolah, Pak, yaitu pesantren Ramadan. Nah, menurut Bapak, apa sih dampak yang akan didapatkan oleh siswa jika mengikuti program pesantren Ramadan ini, Pak? Jadi ya sebenarnya dampak positif ya yang dapat dirasakan bagi khususnya siswa, baik itu tingkat SD, ya kemudian SMP, ya, bahkan kemudian SMA, SMK. Nah, yang pertama itu bahwa dengan adanya pesantren Ramadan ini, maka ini akan bisa meningkatkan pemahaman para peserta didik atau siswa itu sendiri atau murid itu sendiri terkait dengan pemahaman agamanya. Yang tadinya mungkin barangkali ada siswa yang belum tahu tata cara sholat, dengan mereka mengikuti pesantren tersebut, maka itu akan mendapatkan ilmu baru. Mungkin barangkali yang selama ini dia belum tahu tentang bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar, kemudian tata cara berwudu, ya kemudian tata cara yang sifatnya amalan ibadah praktis, ya, wudu, tayamum, dan juga mandi wajib. Nah, ini adalah merupakan dasar-dasar di dalam agama yang memang wajib untuk dipahami oleh kaum muslimin. Karena ketika ini dasar-dasar ini tidak dikuasai, maka ini juga akan bisa menjadikan nanti khususnya dalam amalan-amalan yang lain, khususnya sholat, amalan sholat yang akan dia lakukan itu tidak diterima karena ya ketidaktahuan terkait dengan bagaimana caranya berwudu, ya bagaimana caranya tahara, ya bersuci. Nah, itu adalah hal-hal yang memang urgent dan penting untuk diketahui. Nah, dengan adanya pesantren Ramadan ini, ya maka ini dapat meningkatkan pemahaman agama peserta didik itu sendiri, siswa itu sendiri. Nah, di samping juga amalan-amalan yang sifatnya ibadah praktis juga, ya amalan-amalan pemahaman-pemahaman yang lainnya, ya seperti ya terkait dengan bagaimana kita berakhlak kepada sesama manusia, ya bagaimana kemudian kita berakhlak kepada alam. Nah, itu bisa mereka dapatkan dalam pesantren Ramadan ini. Ya. Kemudian yang kedua, ya itu baru yang pertama, yaitu kemudian yang kedua yang dapat diambil manfaat bagi peserta didik yang ikut dalam pesantren Ramadan ini, yaitu akan tertanam kebiasaan beribadah. Jadi nantinya itu akan siswa itu terbiasa untuk salat berjamaah, terbiasa untuk tadarusan bersama membaca Al-Quran, terbiasa kemudian nantinya untuk berdoa dengan doa harian. Nah, inilah dampak-dampak yang bisa dia dapatkan di pesantren Ramadan ini. Nah, kemudian dampak yang ketiga dari
peserta didik itu mengikuti pesantren Ramadan, itu adalah akan terbentuk ya kepribadian Islami di dalam diri mereka. Ya, dengan terciptanya suatu akhlak yang disebut dengan akhlakul karimah. Nah, inilah sebenarnya tujuannya pesantren itu adalah bagaimana peserta didik itu memiliki karakter khususnya dalam perkara akhlak sehingga dia bisa menjadi akhlaknya itu bisa berakhlakul karimah. Nah, kemudian juga yang keempat itu dampak dari pesantren Ramadan mengaji itu adalah munculnya sifat empati, kebersamaan yang di antara mereka. Karena dengan pesantren Ramadan ini maka itu akan terjalin hubungan silaturahim di antara mereka. Ya, pokoknya istilahnya jiwa kemanusiaan dan kesosialan mereka itu ya akan terbangun di situ. Jadi pesantren Ramadan mengaji itu bagaimana rasanya ketika mereka berbagi, ya bagaimana rasanya misalnya ketika mereka saling bertukar pikiran dan lain sebagainya. Sebagai tali silaturahmi juga ya Pak? Iya. Nah, jadi teman-teman, banyak dari teman-teman yang menyepelekan materi dasar seperti amalan-amalan. Nah, sementara bagaimana cara agar teman-teman dapat mendapatkan ilmu ini, yaitu dengan cara pesantren Ramadan, di mana teman-teman akan mendapatkan materi seputar Islam. Dan yang kedua adalah terbiasa membaca Al-Quran dan beribadah bersama. Yang ketiga adalah terbentuknya akhlak dan kepribadian Islam. Dan yang keempat adalah membentuk atau menjalin tali silaturahmi bersama teman-teman. Nah, saya juga banyak belajar nih dari tema podcast hari ini, di mana mengenai keistimewaan di bulan Ramadan ini hingga amal-amal yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak Pak Takbir atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan memperbanyak amal kebaikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sapa-sapa Ki. Smagda, si bakal lebih. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan ilmu-ilmunya.